Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Logede Risa Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang Angkatan 3. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi Hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, semoga semuanya baik ya. Adik, ingat kalian selalu jaga kesehatan dan diingat 3M-nya ya. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan saat datang dari bepergian, lalu menjaga jarak ketika kalian bepergian sehingga bisa selalu sehat. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran kimia dengan materi Hukum Faraday 1 dan Hukum Faraday 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ke doa terlebih dahulu. Silahkan yang pertama kali bergabung di sini adalah tadi siapa? Triwahyuni ya. Silahkan Triwahyuni dipimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Triwahyuni. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang hukum. Nah, untuk hari ini sebelum belajar kalian absen terlebih dahulu. Absennya di link Google Form yang sudah Ibu bagikan. Silahkan di absen terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek terlebih dahulu apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Jelas. oke. Jelas, Bu. Iya. Wajah Ibu terlihat jelas nggak juga? Jelas. Jelas, iya. Berarti semuanya jaringannya sudah memadai, sudah stabil. Jadi kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk aturan pembelajaran hari ini, kalian ikutilah pembelajaran hari ini dengan fokus, aktif, dan semangat. Lalu, matikanlah mic selama mengikuti pembelajaran, kecuali jika kalian bertanya dan menjawab pertanyaan. Lalu, jika kalian ingin bertanya, kalian bisa tekan tombol raise hand pada Zoom di bawahnya itu, ya. Lalu, siapkan buku catatan, kemudian catatlah hal-hal yang menurut kalian penting pada buku catatan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari, kita mengingat terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Masih, Bu. Ya, Belajar tentang elektrolisis. Belajar tentang elektrolisis, Bu. ya, belajar tentang elektrolisis. Oke, pinter. Ada yang lain lagi masih ingat tentang apa materi sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang reaksi elektrolisis di katoda dan anoda. Oke, benar sekali Intan. Minggu lalu kita belajar tentang elektrolisis, kemudian reaksi yang berkaitan dengan di katoda dan di anoda. Ada yang bisa menyampaikan tentang pengertian elektrolisis? Silahkan.
Elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Oke, terima kasih banyak Hari. Betul 100 untuk Hari. Nanti Ibu tambahkan nilainya ya. Ada yang lain lagi berkaitan dengan reaksinya mungkin. Silahkan. Saya, Bu. Ya. Baik, reaksi elektrolisisnya terjadi di katoda dan anoda. Seperti yang Ibu kasih tahu minggu lalu, biar gampang disingkat dengan KNAPO. Oke. Katoda sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Katoda tempat terjadinya reduksi dan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Oke, terima kasih. Sudah, Bu? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Sudah mengingat materi sebelumnya ya, Atika. Nah, apalagi sudah diingat tentang singkatan-singkatannya, KNAPO, biar lebih gampang untuk mengingat. Lalu, misalnya Ibu punya elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode Cu. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan reaksinya, menuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Nur. Kan diionkan dulu CuSO4 menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Ya. Lalu ion positif di katoda dan ion negatifnya di anoda. Jadi reaksi katodanya Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Sedangkan reaksi di anoda yang bereaksi adalah elektrode karena dia tidak inert, sehingga reaksinya adalah Cu menjadi Cu2+ ditambah 2E. Gitu aja, Bu. Oke, pintar sekali Nurlita ya. Pasti sering belajar kimia ya di rumah ya, Nur? Sering, Bu. Oke, makasih Nurlita sudah mengingat materi sebelumnya. Benar sekali. Jadi materi sebelumnya, materi minggu lalu yang berkaitan dengan reaksi elektrolisis di katoda dan di anoda, kalian harus ingat karena akan digunakan untuk penunjang dalam mempelajari materi hari ini. Nah, kalian lihat di slide yang Ibu sudah tampilkan, di sini ada kunci yang dilapisi dengan tembaga. Kemudian ada penyepuhan emas. Nah, sebenarnya materi yang kita pelajari ini manfaatnya itu berkaitan erat dengan proses-proses penyepuhan. Nanti saat kalian misalnya kalian melihat orang yang menyepuh emas, dia akan menggunakan arus dan waktu tertentu. Jadi nanti akan menghasilkan ketebalan yang diinginkan. Jadi kalau ada yang mau bekerja setelah tamat, bekerja di proses-proses penyepuhan emas, jadi materi ini sangat bermanfaat bagi kalian ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu mengaitkan persamaan reaksi sel elektrolisis dengan stoikiometri reaksi redoks. Kemudian, menerapkan hukum Faraday 1 dan Faraday 2 dalam perhitungan. Lalu, mendiskusikan hukum Faraday 1 dan Faraday 2 dalam penerapannya saat perhitungan. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil diskusi hukum Faraday 1 dan 2 dalam penerapannya saat perhitungan. Nah, untuk garis besar kegiatan pembelajaran kali ini diawali dengan doa, kemudian absen, lalu Ibu memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran. Setelah itu, kalian menyimak video, lalu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan video tersebut, kemudian mengumpulkan data, diskusi kelompok, lalu menyampaikan hasilnya, dan terakhir menarik simpulan. Di kegiatan penutup nanti ada post-test, lalu penyampaian materi, doa, dan salam penutup. Kemudian untuk penilaiannya terdiri dari 3. Ada penilaian sikap, penilaian kognitif nanti yang berupa post-test, dan penilaian psikomotorik yang berupa diskusi dan presentasi. Ya. Oke, Ibu punya video sekarang tentang penyepuhan kunci dengan tembaga. Silakan disaksikan.
Itu tadi videonya tentang proses penyepuhan kunci dengan tembaga. Bagaimana? Menarik videonya? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Menarik, Bu. Menarik, Sangat iya. menarik, Bu. Oke, sangat menarik. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video tersebut, pasti kalian memiliki pertanyaan. Sebelum kalian menyampaikan pertanyaannya, di sini Ibu berikan data berupa tabel penyepuhan kunci, pelapisan kunci dengan tembaga. Nah, ini dia ada waktu penyepuhan, kemudian kuat arus, dan massa logam tembaga yang dihasilkan. Silakan dari tabel tersebut dan video yang sudah kalian tonton, ada yang memiliki pertanyaan? Kan di tabel itu kan ada waktu, arus, sama massa. Terus saya lihat kan semakin besar arus dan waktunya, maka massa yang dihasilkan juga semakin besar. Ya. Terus bagaimana hubungan arus dan waktu itu terhadap massa CU yang dihasilkan, Bu? Oke, terima kasih Ayu Gita. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ada yang lain lagi yang bertanya? Saya kan lihat masanya beda-beda, terus gimana cara menghitung masa itu, Bu? Oke, terima kasih Mira. Bagaimana cara menghitungnya? Ada lagi yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, apakah warna kuningnya bisa pudar nggak ya? Oke, berkaitan dengan videonya yang tadi, apakah warna kuningnya bisa pudar? Yang lain lagi? Warna larutannya kok warna biru ya, Bu? Oke, berkaitan dengan video. Terima kasih yang sudah bertanya. Pertanyaannya semua sangat bagus sekali. Dari kesekian pertanyaan itu, kita ambil satu dan dua pertanyaan. Bagaimana cara menghitung massa logam? Kemudian bagaimana hubungan antara waktu, kuat arus, dan massa logam yang dihasilkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa menggunakan informasi yang sudah Ibu berikan di bahan ajarnya, yang sudah Ibu unggah di Padlet. Nanti kalian buka Padletnya, di sana ada bahan ajar dan video. Lalu kalian silahkan kerjakan, diskusikan juga LKPD-nya di sana, ya. Ibu beri waktu 30 menit. Silahkan kalian kerjakan.
Oke, anak-anak sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, Sudah, Bu. gimana diskusinya, lancar kah? Ibu lihat tadi semua berpartisipasi aktif ya. Terima kasih karena sudah semuanya ikut serta dalam berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pendapat, sehingga diskusinya tadi sangat bagus sekali. Sekarang kalian sampaikan hasil LKPD-nya. Silakan untuk kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Ya, Anggun, silakan Anggun. Presentasi PPT-nya di share screen dulu. Iya, silakan di share screen. Apa udah bisa dilihat? Sudah jelas. Sudah. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1, yaitu hukum Faraday 1 yang nomor 1. Bagaimana persamaan reaksi yang terjadi di anoda pada elektrolisis larutan FeNO3 dengan elektroda Cu. Reaksi yang terjadi di katoda adalah Fe2+ ditambah 2 elektron menjadi Fe. Reaksi di anoda, Cu menjadi Cu2+ ditambah 2E. Reaksi total adalah Fe menjadi Cu. Lanjut, hukum Faraday 1 yang nomor 2. Pada reaksi di katoda, berapakah jumlah elektron yang terlibat pada persamaan reaksi di atas untuk menghasilkan Cu? Persamaan reaksi di atas untuk menghasilkan Cu adalah 1 mol Cu sama dengan 2 mol elektron. Muatan 1 mol elektron sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 elektron dikali 1,6021 kali 10 pangkat min 19 kolom sama dengan 96.500 kolom. Muatan sebesar 96.500 kolom ini disebut satu Faraday sehingga dapat ditulis Q sama dengan Ne dikali F, di mana Ne sama dengan mol elektron. Hukum Faraday 1 nomor 3, yaitu hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang dipakai atau dihasilkan pada sel elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel elektrolisis, yang dapat ditulis dengan W sama dengan Q. Hukum Faraday 1 nomor 4. Persamaan matematika untuk hukum Faraday 1, Q sama dengan Ne dikali F. I dikali T sama dengan Ne dikali F. Sehingga rumus untuk massa zat adalah I dikali T sama dengan massa AR per valensi dikali F. Atau W sama dengan I kali T per F kali AR per valensi. Hukum Faraday 1 nomor 5. Hitunglah massa Ag. Massa molar Ag sama dengan 108 gram per mol yang dihasilkan dari elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda C dengan arus 2 ampere selama 40 menit. Diketahui massa molar Ag sama 108 gram per mol. I sama dengan 2 ampere. T sama dengan 40 menit yang diubah menjadi detik menjadi 2400 detik. W sama dengan 2 dikali 2400 kali 108 per 96.500. W sama dengan 5,35 gram. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1 yang diwakili oleh Anggun Dia Utami. Presentasinya sudah sistematis, sudah jelas. Namun tadi ada kurangnya sedikit yang di rumus W-nya itu sama dengan massa
kurang baginya ya, massa dibagi AR per valensinya itu. Tapi yang lainnya sudah benar. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk penyampaian dari kelompok 1. Oke. Nah, ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya tentang penyampaian dari kelompok 1? Saya, Bu. Silakan, Desta. Saya sama, Bu, tapi untuk yang mencari mol itu saya pakai yang perbandingan mol sama dengan koefisien, terus tak jabarin dulu biar paham gitu, Bu. Iya, boleh sekali Desta. Tadi untuk kelompoknya Anggun, dia langsung menyampaikan hasil akhirnya. Tapi awalnya memang kita harus menggunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Nah, untuk mencari mol yang terlibat itu, kalian gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, misalnya yang diketahui tadi adalah 1 mol Fe. Berarti untuk mencari mol elektron yang terlibat, kalian gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, untuk yang ini soalnya, misalnya untuk menghasilkan 1 mol Cr, maka mol elektron yang diperlukan adalah berapa? Nah, karena mol Cr-nya 1, untuk mencari mol elektronnya adalah koefisien elektronnya 3 per koefisiennya Cr-nya 1 dikali mol Cr. Jadi sama dengan berapa? 3 per 1 dikali 1 jadinya berapa? Mol elektronnya? 3. 3, Bu. 3, pinter ya. Ini adalah Michael Faraday, adalah seorang ilmuwan Inggris yang berkontribusi pada bidang elektromagnetisme dan elektrokimia. Jadi ini adalah penemu dari hukum Faraday. 1 mol elektron itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel elektron. Lalu, muatan 1 partikel elektron itu sebesar 1,6021 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Dari sini, kalian bisa mendapatkan muatan untuk 1 mol elektron. Jadi, kalian mendapatkan 96.500. Nah, ini sama dengan 1 Faraday. Sehingga kalian bisa mendapatkan persamaan Q sama dengan mol elektron dikali Faraday. Misalnya, Ibu punya persamaan setengah reaksi reduksi. Cu plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Cu. Dari persamaan reaksi ini jadi 1 mol Cu-nya dia akan sama dengan 2 mol elektron. Karena 1 mol elektronnya 96.500 kolom per mol elektron, maka 1 mol Cu-nya jadinya setengah kali 96.500. Ya. Nah, selanjutnya, untuk hukum Faraday 1, bunyinya adalah massa zat yang diendapkan pada suatu elektrode sebanding dengan besarnya muatan listrik yang terlibat. Jadi persamaan matematisnya adalah W menjadi Q. Di mana Q itu adalah jumlah muatan listrik yang diperoleh dari perkalian kuat arus dan waktu. Jadi Q sama dengan I dikali T. Dari persamaannya ini, kalian bisa masukkan untuk mendapatkan massa. Tadi sudah benar yang disampaikan oleh kelompok yang Anggun, di mana Q itu adalah I kali T. Kemudian kita masukkan di sini, I kali T sama dengan massa per AR per valensi dikali F. Kemudian, kalian ganti, ubah dia, bawa ke ruas kiri, jadi I kali T kali AR per valensi sama dengan massa kali F. Jadi massanya sama dengan I kali T kali AR per F kali valensi. Di mana AR per valensi ini sama dengan E. Jadi rumusnya menjadi massa sama dengan I kali T kali E per F. Keterangannya, massa itu bisa kalian simpulkan dengan W, kemudian massa ekivalennya E, kuat arusnya I, waktu adalah T. Saya mau bertanya ke kelompok Anggun.
Ya. Berarti kan satuan waktunya yang dimasukkan ke rumus detik ya. Misalnya kalau menit ataukah jam itu nanti diubah dulu ke detik, baru nanti dimasukin ke rumus itu. Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan, siapa yang mau mempresentasikannya? Saya, Bu. Ya, silakan Bel. Jadi menurut hasil diskusi dari kelompok kami, kan kami udah baca dari bahan ajar yang Ibu berikan. Jadi waktunya emang harus diubah ke detik terlebih dahulu. Kalau berupa menit atau jam. Oke, terima kasih. Sudah dijelaskan tadi oleh temannya. Ingat kalau di hukum Faraday, kalian harus menggunakan waktu itu dengan satuan detik. Kalau nanti ada jam atau menit, kalian ubah ke detik. Oke? Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang nomor 6. Pada elektrolisis, leburan MgL2 dengan elektroda PT menggunakan muatan listrik sebesar 1930 kolom. Jika ARMG sama dengan 24, hitunglah volume gas L2 SCP yang dihasilkan. Untuk reaksi di katodenya, Mg2 plus ditambah 2E menjadi Mg. Reaksi di anode, I2 min menjadi 2I min tambah 2E. F sama dengan Q per 96.500. F sama dengan 1930 per 96.500. F sama dengan 0,02. F sama dengan 0,02 mol. Molnya 1 per 2 dikali 0,02 mol sama dengan 0,01 mol. Mol sama dengan volume per SCP. Volume sama dengan mol kali SCP. Volume sama dengan 0,01 kali 2,4. Jadi volumenya sama dengan 0,2224 liter. Sudah, Bu. Terima kasih penyampaian yang sangat bagus dari kelompoknya, kelompok 2 yang diwakili oleh Belia. Kita beri tepuk tangan dulu terlebih dahulu. Sudah menyampaikan dengan bagus. Ya, untuk soal nomor 6, secara garis besar sudah benar disampaikan oleh teman kalian. Cuma reaksi di anodenya yang kurang tepat. Kebalik ini ya. Jadi 2 I- menjadi I2 ditambah 2 elektron. Tapi di dalam proses mencari molnya sudah benar. Baik, di sini saya akan mewakilkan kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Baik, nomor 1, massa 1 per massa 2 sama dengan E1 per E2, atau W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Jika E sama dengan massa molar AR per N, maka W1 per W2 sama dengan AR per N1 per AR per N2. Sehingga rumus hukum Faraday 2 adalah W1N1 per AR1 sama dengan W2N2 per AR2. Kemudian untuk soal nomor 2, berdasarkan soal yang sudah diberikan, diketahui bahwa NiBr dengan massa Ni sama dengan 11,8 gram. Kemudian ArNi sama dengan 59 gram per mol. AgNO3 dengan Ag sama dengan 108 gram per mol. Yang ditanya adalah massa Ag. NiBr2 diionisasikan menjadi Ni plus 2 plus 2 Bi. Kemudian di katodanya Ni plus 2 plus 2E menjadi Ni, di mana N-nya adalah 2. Kemudian ionisasi AgNO3 yaitu Ag plus plus NO3 min. Sehingga katodanya Ag plus plus 1E menjadi Ag, diketahui N-nya adalah 1. Maka WNI-nya adalah WNI bagi WAG sama dengan ARNI per NNI dibanding ARAG per NAG. 11,8
dibanding WAG sama dengan 59/2 dibanding 108/1. Sehingga 11,8 dikali 108 sama dengan 29,5 dikali WAG. Sehingga WAG-nya adalah 11,8 dikali 108 per 29/5. Hasil akhirnya adalah 43,2 gram. Kemudian, Bu, Ya, silakan Desta bertanya. sebenarnya gimana ya cara bedain soal hukum Faraday 1 dan Faraday 2-nya? Nanti kan pas ulangan pasti dicampur soalnya. Iya, benar sekali. Kalau ulangan, kalian kan semuanya dijadikan satu. Hukum Faraday 1, Faraday 2, kemudian elektrolisis. Nah, ada enggak berdasarkan pengalaman kalian, ada yang memiliki trik untuk membedakan hukum Faraday 1 dan Faraday 2 di soal? Silahkan, siapa yang mau? Kalau saya caranya ngeliat tuh pertamanya lihat senyawa yang ada di soal. Kalau 1 artinya dia Faraday 1, kalau 2 atau lebih itu artinya Faraday 2 gitu kan boleh, Bu? Boleh sekali Anggun, boleh sekali. Nah, jadi ciri untuk hukum Faraday 2 itu adalah dia menggunakan rangkaian yang disusun secara seri. Kemudian dia menggunakan arus dan waktu yang sama. Nah, makanya kalau hukum Faraday 2 biasanya di soal ada kata-kata menggunakan arus dan waktu yang sama dan dirangkai secara seri. Menggunakan arus yang sama dan waktu yang sama. Itu berarti dia hukum Faraday 2. Kalau hukum Faraday 1, dia hanya melibatkan satu senyawa saja. Oke, benar sekali Anggun. Hukum Faraday yang kedua, nah, cirinya dia dipasang secara seri, kemudian menggunakan arus dan waktu yang sama. Lalu bagaimana cara menghitung masanya? Nah, caranya berkaitan dengan hukum Faraday 2, di mana bunyi dari hukum Faraday 2 itu adalah jumlah zat-zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam beberapa sel yang berbeda sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Nah, jadi rumusnya dari hukum ini secara matematis kita bisa buatkan rumus W1 per W2 banding W2 sama dengan E1 banding E2. Lalu kita ganti E-nya dengan AR per N, massa molar per N. Jadi kita mendapatkan rumus seperti ini. Lalu jika dimodifikasi akan menjadi W1 kali N1 per AR1 sama dengan W2 kali N2 per AR2. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Silakan. Saya, Bu. Ya, Ariana. Jadi, stoikiometri redoks di sini menggunakan konsep perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Oke, itu untuk kesimpulan yang pertama. Selanjutnya untuk kesimpulan yang kedua. Saya, Bu. Ya, silakan Agustin. Hukum Faraday 1 bunyinya yaitu massa zat yang dipakai atau dihasilkan pada sel elektrolisis atau yang disimbolkan dengan W akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel elektrolisis atau yang disimbolkan dengan Q. Rumusnya yaitu massa sama dengan I kali T kali E per F atau massa sama dengan I kali T kali E per 96.500. Oke. Terima kasih untuk kesimpulannya untuk hukum Faraday 1, untuk hukum Faraday 2-nya. Silakan. Ya. Hukum Faraday 2 menyatakan bahwa jumlah zat-zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam beberapa sel yang berbeda sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Oke, W1 per W2 sama dengan AR per N1 dibagi AR per N2. Pembelajarannya menyenangkan atau tidak untuk hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, oke. Menyenangkan, Bu. Soalnya tadi di awal isi video jadinya lebih semangat buat ngikutin pelajarannya. Terus videonya juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya,
Oke, syukurlah kalau menyenangkan ya. Jadi kalian tidak merasa bosan untuk belajar karena kan Menyenangkan Bu karena bisa diskusi bersama-sama di sini. Oke, Jadinya baiklah. lebih mudah. Iya, oke. Untuk akhir dari pembelajaran hari ini, mari kita tepuk tangan atas kerjasamanya, diskusinya yang sudah aktif. Ayo, silakan. Terima kasih bagi siswa yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu apresiasi bagi semuanya karena sudah aktif dalam berdiskusi maupun menyampaikan pendapatnya. Setelah ini, kalian akan mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu unggah linknya, kirim linknya di WA Group. Silakan kalian buka WA Groupnya, dikerjakan evaluasinya selama 15 menit. Materi minggu depan kita akan belajar tentang aplikasi elektrolisis. Jadi kita tutup dengan doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran daring kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Untuk itu, berdoa saya pimpin mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih banyak, Nur. Untuk hari ini kita akhiri, ingat jaga kesehatan agar terhindar dari beberapa macam penyakit. Akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.